Bapak Ibu sekalian, adik-adik di semester 6 yang mengontrak mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kita ketemu by YouTube. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua bisa menonton. Tapi kita punya tindak lanjut untuk pertemuan kali ini, meskipun kita menggunakan media YouTube. Di pertemuan selanjutnya saya akan diskusi dengan adik-adik mengenai pertemuan ini, mengenai pengertian-pengertian. Ya, kita akan bahas mengenai pengertian-pengertian. Ini pengertian beberapa peneliti dan saya akan simpulkan di terakhir menurut saya. Nanti juga di pertemuan berikut saya akan tanya, menurut kalian itu apa dari pengertian-pengertian ini. Jadi akan ada tindak lanjut daripada video ini. Ya, ini kata-kata kunci yang kita harus tahu dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah metode. Dalam kbbi.web.id tahun 2020, di mana metode diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ini kata bersistem. Sistem ini diserap dari Yunani, baru ke Inggris, baru ke Indonesia. Bahasa aslinya itu dari Yunani. Mohon maaf kalau salah. Tapi biasanya diserap dari Yunani. Bahasa aslinya yang merupakan sustema. Sustema itu artinya suatu kesatuan yang dihubungkan untuk memudahkan hubungan. Jadi suatu kesatuan yang dihubungkan untuk memudahkan suatu hubungan. Ya mungkin kalau bisa saya ganti bahasanya tahapan. Tahap-tahap. Jadi ada tahap-tahap A, B, C, D itu dihubungkan. Dihubungkan menjadi suatu hubungan. Oke, mungkin kita kasih contoh ya. Jadi metode ini saya baca kembali pengertiannya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Misalnya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bertujuan mau tahu antar motor, mau tahu antar kendaraan roda 2. Nah, tujuan beda, semua tujuan kan punya metode sendiri-sendiri. Tujuan yang berbeda, metodenya juga berbeda. Kalau mau tujuannya membuat skripsi, tahapan-tahapannya juga berbeda. Tapi kalau misalnya tujuan saya contohkan dalam hal ini mau tahu antar motor sendiri. Nah, tahapan-tahapannya apa? DP tujuan supaya teman tahu mengantar motor, tahu antar sendiri roda 2. Yang pertama itu ya melepas standar motor atau menaikkan standar motor. Itu pengkait supaya motor tidak jatuh untuk sandaran motor. Saya bahasa Indonesianya apa ya? Tapi saya rasa untuk teman-teman yang di Manado sini sudah mengerti maksudnya. Maksud saya untuk standar motor. Jadi kita naikkan dulu standarnya. Kemudian kita starter motor. Ini contoh saja. Kemungkinan ada DP tahapan-tahapan yang lebih rinci, tapi karena cuma contoh, saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk bisa berpikir mengenai sistem. Nah, kemudian setelah motor di starter, gas motor pelan-pelan. Itu kan tahapan-tahapan sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, tapi kita hubungkan satu dan lainnya sehingga menjadi suatu hubungan. Kita kaitkan satu dengan lainnya dan menjadilah satu hubungan, di mana sistem itu, di mana metode itu membuat kita mudah untuk tahu mengantar motor, membuat mudah kita untuk bisa tahu antar roda 2. Ya, kalau misalnya tujuan kita untuk membuat skripsi, sistemnya juga berbeda, mempunyai sistemnya berbeda, tahapan-tahapannya juga berbeda. Jadi kembali lagi, sustema itu adalah suatu kesatuan yang dihubungkan untuk memudahkan hubungan atau menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Oke. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti maksudnya dari metode ini. Ini menurut KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jadi bisa kembali dibaca lagi cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, kita harus tahu sistemnya supaya orang bisa sampai di tujuan dengan mudah dan sampai di tujuan yang tepat. Kemudian pengertian penelitian. Saya ambil juga dari KBBI yang dikutip oleh Donsu 2009. Judul buku Donsu ialah Metodologi Penelitian Keperawatan. Donsu sendiri nama lengkapnya adalah Dr. Jenita Doli Tine Donsu, SKM MSI. Beliau juga adalah seorang dosen, tapi saya belum sempat membaca biografi dari beliau. Tapi yang jelas ini saya kutip dari Metodologi Penelitian Keperawatan, di mana dia juga mengutip dari KBBI penelitian yang diartikan sebagai pemeriksaan dan pengumpulan data, penyajian data, pengolahan, dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Data ini adalah materi yang kita kumpulkan saat kita melakukan penelitian, baik untuk survei awal maupun yang kita dapatkan dari instrumen penelitian. Mungkin ini sudah agak jauh, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai survei awal, mengenai instrumen. Tapi yang jelas di sini yang harus kita cermati ialah kata objektif. Dalam penelitian itu, objektivitas itu merupakan hierarki paling tinggi ya, atau gimana? Mungkin punya pendapat lain? Nah, objektif itu saya rasa semua sudah tahu. Di mana dalam kita menyimpulkan suatu hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Ya. Kalau misalnya dipengaruhi oleh keinginan pribadi, itu namanya subjektif. Jadi, di mana kita menyimpulkan sebuah hasil penelitian, jangan disangkut pautkan dengan keinginan pribadi. Tapi memang kalau penelitian yang kualitatif, banyak hal-hal dari pemikiran pribadi. Cuman untuk hal itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi mengenai penelitian yang kualitatif. Tapi yang jelas di sini ditekankan kita harus tetap objektif dalam menyimpulkan hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu, penelitian menurut KBBI yang dikutip Donsu 2019, di mana merupakan pemeriksaan dan pengumpulan data, penyajian data, pengolahan, dan analisis. Ini analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Jadi ya jangan dirubah-rubah lah hasil data yang sudah didapat. Kita pingin datanya seperti ini, jadi kita rubah tidak sesuai dengan yang diberikan oleh sampel. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dalam penelitian. Ini juga dalam Donsu mengutip dari Kemendikbud bahwa penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Ya, memang untuk penelitian itu kita harus lihat apakah layak diteliti. Jadi layak diteliti itu adalah ada gap antara harapan dan realita. Mungkin kalau secara gamblang kita bilang ada masalah. Makanya hasil penelitian diharapkan menjadi problem solving, menjadi suatu jalan keluar untuk suatu masalah. Ya, seperti itu diharapannya. Jadi dengan ditemukannya vaksin COVID-19 diharapkan bisa menyelesaikan masalah pandemi atau endemi atau wabah di daerah. Jadi kalau daerah kan disebut wabah, daerah kecil. Kalau endemi di suatu negara, kalau pandemi secara global. Jadi apapun yang kita temukan itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, problem solving.
Lanjut. Jadi sedikit saya simpulkan mengenai metodologi penelitian adalah upaya tersistematis untuk membuktikan sesuatu, menguatkan data, dan menemukan hal baru sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi membuktikan sesuatu. Saya rasa apel jatuh karena gravitasi. Ya, saya buktikan dengan penelitian. Nah, itu kan awalnya penelitian karena apel jatuh. Nah, itu misalnya masuk dalam pembuktian. Terus menguatkan data. Penelitian ini sudah diteliti sebelumnya. Kemudian kita mau teliti lagi, membuktikan. Ada pembuktian juga di situ. Apakah data ini benar atau tidak. Jadi penelitian kita ini hanya menguatkan penelitian sebelumnya. Dan menemukan hal baru. Memang hal baru ini, menemukan hal baru terlalu jauh untuk mahasiswa skripsi. Skripsi itu untuk S1, tesis untuk S2, kalau S3 disebut disertasi. Kebanyakan untuk menemukan hal baru, dia masuk dalam disertasi. Jadi terlalu jauh untuk kita membahas mengenai penemuan baru. Itu pun banyak dilakukan oleh peneliti. Memang pekerjaan peneliti itu untuk menemukan hal baru, tapi untuk kita atau adik-adik sekalian hanya untuk S1, sebaiknya ya telitilah yang sudah pernah diteliti sebelumnya untuk memudahkan. Jadi ada 3 aspek penting dalam skripsi untuk memudahkan Bapak Ibu. Kalau dari saya yang pertama, ini tips untuk memilih judul. Perhatikan waktu. Karena ini cuma syarat S1, untuk syarat skripsi saja. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu sudah sarjana, kemudian Bapak Ibu baru pengumpulan data. Atau menunggu hasil data. Jadi perhatikan waktu untuk mencari judul. Jangan cari judul yang terlalu lama untuk DP hasil data keluar. Atau data yang kita evaluasi itu hasilnya lama untuk dievaluasi. Jadi jangan cari seperti itu. Kemudian perhatikan biaya. Iya. Hanya untuk syarat S1 jangan sampai terlalu besar biayanya. Kemudian kita perhatikan referensi atau pustaka. Pustaka ini seperti yang saya katakan tadi, jangan cari penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya, bahkan teorinya belum ada. Jadi perhatikan penelitian sebaiknya yang sudah ada, supaya kita gampang untuk dalam skripsi di pembahasan, di latar belakang, biar cepat. Itu syarat saja, saran saja dari saya. Tapi Bapak Ibu bisa ya sesuai dengan kata hati saja. Oke, ini ada sejarah mengenai penelitian. Sebenarnya kita cuma sedikit membahas mengenai pengertian, tapi kita sudah masuk di dalam sejarah. Ya, dalam pengantar ini it's okay lah kita bahas sedikit mengenai sejarah penelitian. Sejarah penelitian keperawatan khususnya itu berawal dari 1859 oleh Florence Nightingale. Semua sudah tahu ini Florence Nightingale, kalau keperawatan pasti sudah tahu. Di mana beliau ini adalah seorang wanita yang lahir di Italia pada 1920. Dia satu-satunya yang memberanikan diri di perang Crimea, Rusia. Nah, penelitiannya pada saat itu di mana lingkungan sehat berdampak pada kesehatan mental dan fisik pasien. Jadi lingkungan yang berdampak pada mental dan fisik pasien. Hasil penelitian yang ia lakukan mampu mengubah pemikiran masyarakat kala itu di masa perang itu untuk hidup bersih. Sejak saat itulah semua diperbaiki, mulai dari perbaikan sanitasi dan mortalitas atau angka kematian. Kemudian berkembang lagi di tahun 1900 sampai 1950-an. Ini maksud saya yang kata saya ini, the force
the first, tapi T-nya saya lupa kasih, typo. Jadi tahun 1900 sampai 1950 pertama kali American Journal of Nursing. Jadi American Journal of Nursing ini dimana yang menampung semua penelitian-penelitian yang dipublikasi yang berkaitan dengan keperawatan. Jadi mulai bangkit penelitian mengenai keperawatan lewat American Journal of Nursing pada 1900 sampai 1950. Kemudian masuk di 1950 dan sampai 1960, di mana penelitian mulai merambah ke dunia pendidikan. Kemudian di tahun selanjutnya 1970 sampai 1973, di mana pada tahun 1970 275 publikasi penelitian. Sudah banyak ya, artinya pada zaman itu untuk angka seperti itu sudah banyak, sudah dikatakan golongan banyak untuk publikasi ilmiah. Nah, pada 1973 konferensi diagnosa keperawatan pertama. Jadi mulai dikembangkan untuk pemikiran-pemikiran penelitian. Kemudian pada 1980 sampai 1990 perkembangan lebih pesat, di mana pada tahun 1980 muncullah sebuah perkumpulan dan publikasi ilmiah di mana-mana. Di mana saat itu mulai muncul cancer nursing dan obstetrik, ada cardiovascular nursing, dimension of critical care nursing, dan ginekologi and neonate nursing. Nah, mulai muncul perkumpulan dan publikasi ilmiah, tempat-tempat untuk bisa mempublikasikan ilmiah. Dan puncaknya ini pada 1990 muncullah sebuah American Nurse Association, jadi organisasi keperawatan yang ada di Amerika. Di sini merupakan batu loncatan untuk perkembangan dunia penelitian keperawatan. Nah, begitulah sedikit sejarah mengenai penelitian, dimulai dari Florence Nightingale sampai di American Nurse Association. Saya harap Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa sedikit mulai terbuka wawasannya mengenai penelitian. Saya mengantar Bapak Ibu untuk berpikir penelitian itu apa dan bisa merencanakan suatu penelitian dengan metode yang ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita kembangkan dalam diskusi. Sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya lewat Google Meet atau Zoom. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pertemuan itu, dan saya mempunyai beberapa pertanyaan di pertemuan itu, termasuk kesimpulan Bapak Ibu mengenai pengertian-pengertian tadi, atau saya ingin mendengar Bapak Ibu punya pengertian apa mengenai metode penelitian, atau apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai penelitian setelah pertemuan ini. Terima kasih banyak, stay healthy and God bless.